يا معاشر المسلمين وسمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كنت لصاحبك يوم الجمعه انصت، والامام يطلب فغيران وبلغه فلا جمعه له. انصتوا واسمعوا واتيوا رحمكم الله. انصتوا واسمعوا واتيوا رحمكم الله. انصتوا واسمعوا واتيوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi awalan bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyar muslimin, jamaah Jumaah, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari Jumat yang mulia ini kita bersama-sama masih ditakdirkan oleh Allah diberikan panjang umur serta sehat walafiat, dan sekaligus kita ditakdirkan mampu hadir di majelis yang penuh dengan berkah dan kemuliaan ini dalam rangka kita bertemu dengan Allah dan menyamakan visi misi kita demi peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga di tempat yang mulia ini dan waktu ini pula kita ditentukan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang muttaqin, punya iman yang berkualitas. Jangan sampai kita meninggal dunia nanti kecuali dalam keadaan iman dan takwa dan husnul khotimah. Hadirin jamaah Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup dalam menampakkan kehidupan sebagaimana ketentuan Allah dari pertama kita lahir. Kita mulai hidup seimbang seperti hanya angka 1, mulai 1 sampai dengan berakhir 9 dan 0 pada akhirnya. 1 merupakan awal kehidupan dan berakhir dengan angka 9 dan 0 merupakan akhir kehidupan kita. Sementara ini kita dalam perjalanan pertengahan hidup, proses perjalanan kita menjalani amanah dan perintah Allah, bagaimana kita punya kualitas hidup dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah pada situasi yang mana kita harus menghadapinya dan merupakan bentuk kepastian yang datang dari Allah, setelah kita hidup mengalami proses kelahiran, kemudian kita mengalami proses hidup, dan pada akhirnya kita menunggu satu peristiwa yang luar biasa, yakni kematian. Oleh karena itu, yang perlu kita persiapkan jamaah saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah siap menghadapi kematian? Kemudian yang kedua, apakah kita sudah siap memiliki bekal dalam menuju kehidupan yang kekal abadi? Dan yang ketiga, apakah kita sudah siap menghadapi siksa neraka yang nanti akan menjadikan satu akibat dari perbuatan buruk kita selama hidup di dunia? Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mencapai puncak akhir dari kehidupan kita. Pada akhirnya kita mengalami kematian. Di sana ada 3 hal yang menyertai kita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Yattabi'ul mayyita thalathun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u usnani ahluhu wa maluhu wa yabqa wahidun amaluhu." 3 hal yang menyertai kita dikala kita nanti mati. Apa itu? Yang pertama, ahluhu, keluarga kita, sanak famili kita, kerabat kita, semua menyertai kita. Maluhu, dan harta benda kita. Amaluhu, dan amal perbuatan kita. Fayarji'u usnani, 2 hal yang akan kembali, tidak mengikuti kita. Mereka masih punya kehidupan di dunia ini, yakni ahluhu wa maluhu, keluarga kita dan harta kita. Wa yabqa wahidun, yang kekal abadi hanyalah amal perbuatan kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fayarji'u usnani, keduanya akan kembali pada saat kita mati, dihantarkan ke tempat persinggahan kita yang terakhir. Sebagaimana kami pernah sampaikan, bahwasanya kehidupan di dunia adalah tempat kita meninggal, kubur adalah tempat kita tinggal, dan akhirat adalah tempat kita kembali. Saat kita mati, kita dihantarkan oleh keluarga kita, anak-anak kita, famili kita, andai taulah teman kerabat tetangga kita, yang pada saat hidup mengerumuni kita. Pada saat kita hidup sebagai orang yang punya harta yang melimpah, sehingga kita punya banyak saudara, banyak orang yang datang kepada kita mengaku sebagai saudara kita karena kita dalam keadaan berada. Tapi begitu mati, tidak satu pun yang akan menyertai kita. Mereka semua menghantarkan kita. Kita diantarkan ke tempat peristirahatan kita terakhir, yakni ke tempat di mana kita akan ditanam di dalam kubur. Setelah kita dimasukkan di lianglah dalam keadaan sendiri,
tidak satu pun yang menyertai kita. Anak-anak kita yang kita cintai waktu hidup, mereka tidak akan ikut kita masuk ke dalam kubur. Istri kita tidak akan ikut. Saudara kita, tetangga kita, handai taulan teman kita yang menganggap kita sebagai saudara dan kerabat kita karena mereka punya butuh pada kita. Begitu kita mati, tidak satu pun mereka ikut dalam mengikuti kita ke tempat kubur kita sendiri, jamaah. Di dalam kubur kita sendiri, menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir pun kita harus sendiri. Dalam kesendirian, dalam senyap, dihimpit dengan dinginnya tanah di dalam kubur. Sementara kenikmatan dunia kita tinggalkan semua. Kita hanya berbantalkan kepalan tanah. Pada saat sementara kita di dunia, begitu kita tidur nyenyak di atas kasur, di kubur sanalah akan menjadi masa depan kita yang menentukan bagaimana nasib kita nanti. Lalu keluarga yang kita cintai selama hidup tidak satu pun akan menyertai kita. Yang kita cintai di dunia akan tetap meninggalkan kita. Maluhu dan harta benda kita yang kita kumpulkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bekerja keras mengumpulkan harta, membangun rumah, punya mobil, punya segalanya, tidak satu pun yang akan menyertai kita masuk ke dalam kubur. Semuanya kita tinggalkan. Maluhu, harta benda kita cintai. Sementara kita hidup di dunia kadang-kala kita lebih memperbesar kekufuran kita karena lebih cintanya kita kepada harta-harta yang kita kumpulkan dan kita cintai sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi kufur karena hanya cinta kita kepada dunia, hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia yang berlebih akan menjadikan kita orang-orang yang kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara sekalian dirahmati Allah, kita boleh cinta kepada saudara, keluarga kita, harta benda kita, tapi jangan sampai cinta kita mengalahkan cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pertolongan Allah lah yang menjadikan kita selamat, dan hanya karena syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita selamat, yang akan berikan pertolongan dan syafaat kita fi yaumil qiyamah. Semoga kita ditolong oleh Allah, semoga kita syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak selamat dunia dan akhirat. Wa yabqa wahidun, dan yang kekal abadi akan menyertai kita nanti sampai kita kembali di akhirat, antara menempuh jalan hidup mencapai pada puncak akhirnya, yakni di surga atau di neraka. Ada wa yabqa wahidun, satu yang kekal abadi bersama kita, amaluhu, bagaimana amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan walaupun sebiji pasir debu-debu di pantai akan tetap ada dalam catatan Allah, dan sebaliknya keburukan walaupun sebiji pasir debu di pantai akan tetap tidak akan pernah lewat dari catatan Allah. Antara baik dan buruk yang menyertai kita. Jika kita banyak berbuat baik hidup di dunia, maka kebaikan itu yang akan menjadi teman kita di dalam kubur kita. Keburukan yang banyak menyertai kita akan menjadi musuh kita nanti di dalam kubur kita sampai menunggu saatnya datang penentuan terakhir, yakni antara surga dan neraka kita. Kita berharap jamaah, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita mampu memanfaatkan sisa umur yang Allah diberikan kepada kita semua dengan memperbanyak amal kebajikan tanpa menghitung berapa banyak kebajikan yang kita lakukan, karena harapan kita hanya bagaimana kita beribadah dengan ikhlas, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi bekal kebaikan untuk menempuh hidup yang kekal abadi di akhirat kemudian, setelah kita kembali kepada Allah dalam keadaan kemuliaan dengan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga Allah
mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima dan meridhai amal ibadah kita, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan iman dan takwa, dalam pelukan hangat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana